Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya muliakan para umi-umi guru, para asatizat, yang saya hormati para ketua pimpinan dari perkumpulan BMI, ada JSB, apa singkatnya JSB? Maksud saya itu ada teman-teman dari Nurul Hidayah, ada dari Al Istiqomah, Nikmatul Ittihad, Kobe, Al-Ikhlas, Az-Zahra Semarang, Az-Zuriyah, Hidayatun Nisa. Wabil khusus untuk Sahibul Wasilah yang bikin saya bisa hadir di tengah-tengah tempat mulia ini, Ibu Rosi sebagai Ketua GAMI Hongkong. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau-beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda, para kakak, para mbak, para calon pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu dan berkumpul dalam rangka silaturahmi Idul Fitri halal bihalal. Saya teringat ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abul Lais lagi berjalan-jalan di pasar Basrah. Mbak-mbak tahu Basrah di mana? Dari Victoria Park ke kiri sini. Udah dengerin aja ngapa sih? Bisa aja. Ketika lagi berjalan-jalan di Basrah, beliau di stop oleh beberapa orang. Beliau nanya kepada Imam Al-Faqih Abul Lais, "Wahai Imam." "Ya." "Kenapa mas?" Yang nanya waktu itu orang Jawa kebetulan. Udah dengerin aja, kenapa sih protes-protes aja? "Kenapa mas?" "Kenapa sih ya Imam, doa-doa kami ini tidak dijawab oleh Allah? Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa wahai Imam, sampai sekarang ini doa-doa kami ini jarang dijawab oleh Allah?" Pertanyaannya sebenarnya sepele, doa tidak terjawab. Tapi kalau kita mau berpikir sedikit, berpikir jernih sedikit, kemalangan apa yang paling malang dalam hidup ini selain doa yang tidak terjawab oleh Allah? Inilah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya. Oh, ada orang masih apa? Saudara-saudaraku, ya Imam, kalian tahu yang menyebabkan doa kalian tidak dijawab oleh Allah? Enggak tahu Imam, makanya saya nanya kepada sampean. Ini apa ayat Qur'annya yang salah? Atau Tuhannya lagi bulan Syawal lagi sibuk-sibuknya? Al-Imam Al-Faqih Abul Lais tersenyum. Beliau berkata, yang menyebabkan doa kalian tidak dijawab oleh Allah itu dikarenakan hati kalian mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa bisa nyampe ke hadratullah? Contoh begini. Kalau soal strum itu kan model keimanan. Model keimanan. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh tapi sedikit yang menjadi contoh. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
13 tahun berdakwah di Mekah cuman untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah cuma untuk menanamkan pondasi, dengan harapan kalau pondasi kuat insya Allah bangunan aman. Benar apa enggak? Pondasi rapuh bangunan rubuh, pondasi mencong lah bangunan bengkok. Kan bangunan bagaimana pondasi? Kita orang hidup bagaimana imannya? Imannya nggak kelihatan layaknya sebuah pondasi, tapi refleksi dari gerakan keimanan itu yang akan terlihat. Contoh gampang begini. Ini mic ada strumnya nih. Ada strumnya nggak nih mic? Kelihatan strumnya? Lah kok bisa tahu mbak ada strumnya? Nah, bunyi. Strumnya nggak kelihatan, tapi refleksi dari gerakan strum itu yang terlihat. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Kipas angin ada strumnya, muter. Iya kan? Loh kalau begitu, kalau memang di mana-mana, kalau yang namanya ada strum, mic pasti bunyi. Dong. Benar? Di mana-mana kalau yang namanya ada strum, lampu pasti nyala. Dong. Di mana-mana kalau yang namanya ada strum, kipas angin pasti muter. Udah. Dang-dong aja sih ya. Sekarang kalau kita punya iman, sujud. Kalau kita memang punya iman, sedekah. Bersih. Sekarang kita berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic kagak menyala. Itu kata teknisi kita, oh Haji Kiki, itu mic-nya namanya koslet. Namanya apa? Koslet. Strum ada, lampu kagak mau nyala. Itu namanya lampunya koslet. Strum ada, kipas angin gak mau muter. Itu namanya kipasnya koslet. Ngaku punya iman, tapi gak mau sujud. Itu namanya ngaku sih kita beriman, tapi punya harta pelitnya 17 setan. Itu namanya ayo dihalal bihalal ini yang koslet kita benerin. Kenapa? Karena dari koslet itulah yang menyebabkan doa-doa kita nih jarang dijawab oleh Allah. Lalu apa sih Imam yang menyebabkan hati kita mati ini? Nah, dari sekian banyak jawaban beliau, saya insya Allah ngambilnya cuma 3 saja dah. 3 atau 4 lah, mudah-mudahan 5 menit selesai kok. Emang jam berapa ngaji Mbak? Jam 5. Jam 5. Ini Gabi ngundang apa ngontrak ini? Yang menyebabkan hati kalian mati menurut Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Kita ini terlalu kenal sekali dengan Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai hamba untuk menyembah, kita sering tinggalkan. Bahkan kalau saya mau jujur, satu-satunya manusia, saya ulang, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah, Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari mana taunya? Buka Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah meworo-woro untuk umat manusia bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Timbul pertanyaan kita, kalau memang baginda Nabi itu hamba Allah, apa kita semua yang hadir di Gami ini bukan hamba Allah? Mbak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Bunda, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa?
Kata saya. Kalau cuma kata saya itu kan namanya ngaku. Ngaku boleh-boleh aja, tapi harganya murah. Benar apa enggak? Diakui kita sebagai Allah atau sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Berapa banyak mulut kita, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatannya saya hamba harta, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba setan. Jauh mulut dari perbuatan saya. Yuk, walaupun kita di negeri orang ini, kita buktikan bahwa kita ini hamba Allah. Manusia yang paling bersih hatinya itu kan baginda Nabi. Benar apa enggak? Manusia yang paling baik akhlaknya baginda Nabi. Manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun langsung dari Allah baginda Nabi. Tapi baginda Nabi sendiri pun kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Saya tahu di Hongkong ini teman-teman banyak yang kakinya pada bengkak. Hah? Iya, persoalan apa sih itu terserah masing-masing. Lo kan jujur, ini kita sekarang ini terlalu kenal sekali sama Allah, Pak. Kita ini sekarang terlalu kenal sekali sama Allah. Bukan cuman kenal, bahkan kita ngajarin kepada anak ponakan kita. Kita ngajarin kepada ponakan kita, siapa yang menciptakan matahari, bintang dan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan gunung, hutan dan lautan? Allah. Sholat apa enggak? Bagaimana aja nanti. Dan jujur, saya teringat satu buah hadis dari baginda Nabi. Beliau pernah bersabda, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu masajiduhum amirah walakin kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah umatku ini di mana Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Masjid-masjid bagus, musola megah-megah di kampung kita, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita renungkan sekarang. Coba kita lihat betapa ini sekarang, Mbak, banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu, sekarang ini mulai terbukti keautentikannya. Coba kita lihat sekarang. Islam cuma dikenal sebatas cerita. Jujur, maaf sekali, maaf. Agama-agama lain kalau ingin menjajah Islam secara frontal, mereka nggak mungkin berani. Kenapa? Kita ini Islam ini mayoritas loh sekarang di dunia ini. Kita Islam mayoritas di dunia ini, di dunia. Tapi kan mereka licik. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghancurkan Islam dari dunia ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Pertama, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Ayo terasa apa enggak sekarang? Betapa deh sekarang adik-adik kita di Indonesia, teman-teman kita di Hong Kong, coba kita lihatlah. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, mulai dijauhkan dari agamanya. Modernisasi banyak menurut kawan-kawan kita harus dibarengi dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Kita lupa, kita ini orang Indonesia, di mana akhlak, adat, dan istiadat sangat kita junjung tinggi-tinggi. Sehingga jangan heran, sekarang ini kalau teman-teman kita dibilangin, kamu kalau belum pernah merasakan yang namanya narkoba, belum bisa disebut manusia modern. Kamu kalau belum pernah merasakan yang namanya free sex, summon living, one night stand, cinta satu malam.
Belum bisa kamu disebut manusia modern. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dijauhkan generasi-generasi muda Islam dari agamanya sendiri. Coba kita lihat sekarang. Tingkat pengetahuan kita, Mbak, pada umumnya kita lah yang hadir di sini. Kita nggak usah melihat ke kawan-kawan kita. Pengetahuan kita pada umumnya tentang agama kita saat ini kan sekarang sudah mulai lentur, nyaris luntur sekarang. Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar kita akan agama saat itu sudah mulai rendah sekali sekarang. Coba buat orang tua kita, buat gua orang tua, buat anak-anak kita, coba kita lihatlah. Nasib pondok pesantren, yayasan pendidikan Islam di Indonesia saat ini, itu kan nasibnya menyedihkan. La yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Udah sore nyari terjemahan bebas aja udah. Kenapa sih kayak begitu? Karena tanpa disadarin, kita sebagai orang tua ikut berperan dalam bangkrutnya pondok pesantren saat ini. Kita nggak pernah bangga anak kita masuk pondok pesantren kok sekarang. Kita nggak pernah bangga anak-anak kita masuk di yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolahan bonafit, walaupun, maaf, notabene-nya punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir jernih, untuk apa sih kita punya anak pinter tapi kalau calon kafir? Mbak, saya mau tanya, jujur, jawab yang jujur, tolong. Mbak punya anak pilih mana, pinter ndak benar apa benar ndak pinter? Nah, punya anak biar pinter asal. Tapi kalau pilihan itu ndak ada, rasa-rasanya lebih baik anak kita pinter ndak terlalu benar ndak terlalu pinter. Kenapa? Masih terpakai kok di kampung kita itu. Mbak, itu si Fulana binti Fulan itu biar ndak pinter tapi benar itu. Disuruh ngurusin keuangan perkumpulan, dia jujur dan amanah. Disuruh ngurusin yatim, yatimnya pada gemuk-gemuk. Disuruh ngurus janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda muda. Kawin lagi. Nggak perlu. Ya bener Mbak, nggak perlu. Janda muda banyak dewan penyantunya. Itu lumayan loh, lumayan. Masih terpakai di masyarakat kita di Indonesia. Benar apa enggak? Daripada orang pinter nggak bener, akhirnya jadi minterin orang. Coba lihat. Ini Indonesia kayak begini, jujur, maaf sekali, maaf. Ini kan Indonesia sekarang carut marut ini, Pak. Mbak, Indonesia bangkrut habis-habisan kayak begini. Ini karena kebanyakan orang pintar, sedikit yang benar. Pintar keblinger. Coba lihat, disuruh ngurusin hutan, malah jadi orang hutan. Bener ini. Disuruh ngurusin laut, milih jadi bajak laut. Disuruh mengurus beras, malah jadi kutu beras. Maaf kalau nggak percaya. Jatah beras raskin yang seharusnya buat saudara-saudara kita yang kurang mampu, sekarang kan dijual. Iya kan? Disuruh ngurusin hukum, malah membuat hukum seperti pisau. Pisau, tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Benar apa enggak? Kalau kita nih orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar yang salah, hukum pura-pura nggak ngerti. Itu yang nyakitin perasaan kita. Betul, udah nggak pakai. Udah dipakai sama kiwil. Saya mau pakai juga malu udah dipakai sama kiwil. Betul. Ayo didik adik-adik saya, lihat, perhatikan kawan-kawan kita. Jangan sampai pergaulan kawan-kawan kita ini overloading.
Jadi kebablasan. Akhirnya apa? Nggak bangga dengan agamanya sendiri. Iya kan? Sekarang ini banyak kawan-kawan kita seolah-olah agama hanya sebatas rutinitas ritual, sehingga tidak ada dampak esensi apapun dari kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Kita terlalu kenal sekali dengan Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah, kita sering lalaikan hal-hal seperti itu. Itu yang pertama, ya, yang menyebabkan hati kita mati menurut Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, dikarenakan kita terlalu kenal Tuhan, tapi haknya untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah, kita sering lalaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan hati kita mati ini, wa ta'kuluna rizqallah wa lam tashkurunahu. Kita makan rezeki-rezeki dari Allah, tapi berapa banyak dari kita yang mensyukuri atas kenikmatan itu sendiri. Ayo coba kita lihat. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada diri kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu pun bagian dari nikmat Allah. Berapa banyak dari kita yang mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut? Ada dua amaliyah yang nilai pahala dan timbangan dosa ini Allah tidak pernah kasih tahu, tapi kita sering lalai dan terjebak di dua-duanya itu. Pertama, amaliyah yang tidak ada pahala dosa, pahala timbangan pahalanya, puasa. Yang kita lakukan bulan kemarin, itu puasa itu tidak ada timbangan pahala. Boleh kita ngaji sama kiai manapun, boleh kita ngaji sama guru yang jenggotnya paling panjang sekalipun, bab pahala puasa nggak pernah ada. Kenapa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku nanti yang akan membalasnya. Nggak ada timbangan pahala apapun dalam hal ini. Kalau dalam ibadah-ibadah lain, timbangan pahalanya jelas. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat di Masjidil Haram pahalanya sekian ratus ribu daripada sholat di masjid-masjid lain. Timbangan pahalanya jelas. Sorga haji, tidak ada yang dibalas kecuali sorga. Udah jelas. Ini pahala puasa, timbangannya masih remeng-remeng ini. Bener-bener ini. Contohnya begini dah, contohnya begini. Saya ditelepon sama Ibu Rosi. Ji, iya, kamu datang ya kerja sama saya. Oh boleh Bu, gaji kamu sebulan itu 4,5 juta. Saya kan tentu sudah mikir, saya mau rajin, saya mau malas, gaji saya sebulan 4,5 juta. Udah jelas itu. Tapi kalau misalnya Ibu Rosi cuma bilang, Ji, ya Bu, kamu kerja sama saya ya. Oh boleh. Soal gaji kau jangan pikirin, biar saya yang mikirin. Nah, itu saya boleh waspada itu. Itu saya boleh waspada. Kalau saya rajin kerja bisa lebih dari 4,5 juta. Tapi kalau saya nggak rajin bekerja, malah nggak bisa digaji sama sekali saya. Lo puasa begitu. Pantas baginda Nabi ini berpesan, berapa banyak umatku yang ketika melakukan puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Iya kan? Puasa sih puasa, ngomongin orang menjalan terus. Ini mah di Indonesia yang kayak begitu. Di sini insya Allah sama. Enggak ada air apa nih? Ya aus lah, Mbak teriak, Mbak ketawa aja kering, apalagi saya teriak. Iseng aja. Ya Allah, maaf Umi, maaf. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Udah jangan pakai kue. Dia susah makan.
Sampun, sampun. Para bunda, para mbak-mbak, para saudari-saudari saya, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana sih barusan? Puasa. Itu yang pertama ya. Yang timbangan nggak ada pahalanya itu puasa. Tapi kita harus hati-hati. Setiap kita mau melakukan puasa, timbang dulu. Ketika ada nanti umpama ngeganti atau mengkodok puasa kita, ketika nanti hari Minggu pada biasanya kan teman-teman pada kumpul kalau hari Minggu ya. Kebetulan lagi puasa badal, itu kalau ada yang ngomongin sama orang, maaf, kuping saya lagi puasa. Ya, maaf, mulut saya lagi puasa untuk ngomongin orang. Biasakan kita kayak begitu. Untuk apa? Kita nggak tahu masalahnya. Alhamdulillah. Ya. Atur suwun. Itu aqua sekarang ini air jeruk. Ini mah cuman anu doang, ini cuman dekorasi doang. Jangan dibilang aqua sama air jeruk ada dua minumnya, ceramahnya bakal lama. Ember ditaruh nggak ngaruh. Itu yang pertama ya, yang tidak ada timbangan pahalanya itu puasa. Yang kedua apa? Nah, dalam konteks ngomongin yang kedua ini, yang nggak ada timbangan dosanya apa? Tapi kita sering terjebak di dalamnya, kufur nikmat. Ini hati-hati. Sekali lagi saya berpesan buat saudari-saudari saya, hati-hati. Ini kufur nikmat luar biasa ini. Tapi kita sering terjebak di dalamnya ini. Padahal dalam Al-Quran itu Allah kan berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalaupun kau kufur, ingat, azabku sangat pedih loh. Kita tidak pernah tahu azab Allah itu seperti apa. Yang kita belajar dari guru-guru kita hanya sebatas, kalau kita menggibah saja, kita menggibah, ngomongin kawan-kawan kita sendiri. Kalau gibah, ada teman saya di Jakarta, ya, kalau gibah itu kan ngomong di belakang orangnya. Iya, kalau ngomong di depan orangnya apa? Kenapa langsung? Yang kita tahu dan yang kita pelajarin itu adalah ketika kita menggibah saudara-saudara kita, itu nanti ketika nanti kita di neraka. Mbak tahu neraka? Mau masuk neraka? Kalau nanti di neraka itu kita dikasih minuman itu dari timah panas yang mencair, yang lagi menggolak, dikasih minum ke kita. Itu paling rendah-rendahnya itu. Ya, itu yang paling rendah. Minuman di neraka itu yang paling rendah. Itu saja sudah segitu dahsyatnya. Allah nggak menjelaskan seberapa besar itu azabnya Allah nggak pernah ngejelasin. Cuman kita bolehlah ngambil dari beberapa hadis qudsi. Allah berfirman begini, man lam yashkur ala na'mai wala yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa saja yang dia tidak bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada dirinya. Mana mbak? Woi, mana? Pulang bareng pulang. Nggih. Hati-hati di jalan. Sebenarnya udah sampai hati, mau mendengarkan sampai tahu dia. Saya juga nggak sampai hati mbak sebenarnya. Sakitnya di mana? Di sini. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada dirinya,
Kemudian dia tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis samai. Silahkan keluar dari kolong langitku. Waliyatlub robban siwaya. Dan cari Tuhan selain aku. Allahu Akbar. Allah ini marah bener. Coba lihat. Kalau kita diusir dari Jawa, kita bisa pindah ke Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Kita diusir dari Indonesia, kita bisa pindah ke Hong Kong, Singapura, dan sebagainya. Nek diusir dari kolong langit, Arab cari ke langit Waliyatlub robban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Allahu Akbar. Murkanya Allah kepada orang yang kufur nikmat. Ayo kita syukuri deh. Apapun bentuknya, itu merupakan nikmat-nikmat dari Allah. Biasakan dalam hidup kita, menjelang kita tidur, bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Hari ini lebih banyak syukur saya kah atau kufur saya kah? Allahu Akbar. Nggih. Oh nggih. Makasih. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Nggih. Ada lagi? Yang mau ke kamar mandi juga nggak apa-apa. Cuman besok di kami bikin peraturan, bagi yang mau ke kamar mandi ngaji besok bawa plastik aja. Ya, hati-hati Mbak jalan. Coba lihat. Dahsyatnya kufur nikmat dan tidak bersabar atas musibah yang ditimpakan kepada diri kita. Kita diusir dari kolong langit. Coba luar biasa ini. Pak Haji Kiki, ya kenapa Mbak? Musibah itu kan, memangnya musibah ada berapa jenis sih? Musibah itu dibagi menjadi 3. Ada musibah sebagai ujian, ada musibah sebagai teguran, ada musibah sebagai hukuman. Bedanya di mana? Nah ini bedanya. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, orang baik-baik tuh sama agama, sama Allah tuh ngikut, ya. Sama anak-anak yatim baik, punya harta, dermawan. Itu orang baik-baik tuh. Sholat jamaahnya, sholat 25 waktunya juga alhamdulillah selalu rutin. Itu orang baik-baik tuh. Orang baik-baik model begitu dapat musibah, itu namanya ujian, Mbak. Kenapa diuji? Karena mau naik kelas. Iya kan? Karena mau naik kelas, makanya diuji. Konteksnya harus lulus dan lolos. Tapi kalau orang setengah-setengah dapat musibah, setengah-setengah ini model kita nih, paro-paro. Sholat rajin, maksiat tekun. Ngomong setengah jam, ngaji setengah jam, ngomongin orang sejam setengah. Yang bikin bingung malaikat. Ini orang begini nih yang dapat musibah, itu bukan ujian tapi teguran. Kenapa ditegur? Karena sering lalai. Konsekuensinya perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, sholat kagak pernah kelihatan, pengajian juga nggak kelihatan batang hidungnya. Sama harta pelitnya 17 setan. Ini orang kayak begini dapat musibah, itu bukan ujian, bukan teguran, persekot. Panjer kalau kata Pak Amir mah. DP tanda jadi. Ntar kontannya di akhirat. Ayo kita muhasabah kepada diri kita. Apakah musibah ini yang menimpa kita ketika sekarang ini sebagai ujian kah? Sebagai teguran kah? Atau sebagai hukuman buat kita? Cuma kadang-kadang karena kita tidak pernah, jarang sekali untuk bermuhasabah, kita akhirnya nggak ngerasa. Udah sholat nggak pernah, sama harta pelit, begitu dapat musibah, nyohor kita sama teman kita. Saya lagi diuji nih. Siapa yang mau uji? Kamu. Lah sekolah kagak, mau naik kelas berapa?
Lah iman itu ada empat kriteria keimanan. Ada iman, al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang naik terus, gak pernah turun-turun. Nah imannya para nabi nih. Para nabi. Para nabi itu ketika diuji, ketika dikasih musibah, malah makin mantap keimanannya. Ada lagi al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang kagak naik, kagak turun juga. Ini imannya para malaikat. Standar, normal. Jadi kalau malaikat kagak pernah punya salah, wajar. Ya. Nggak pernah dengar ada Jibril korupsi ayat gitu, nggak pernah. Wah ini ayat cakep deh, jangan disampaikan ke Nabi ya. Nggak pernah. Kenapa? Karena konteks keimanannya beliau stabil, malaikat Jibril. Ada imannya yazidu wa yanqusu. Ada yang iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nih iman model kita nih. Iman model kita nih. Kalau lagi datang ke pengajian, wah kayak malaikat udah. Kayak malaikat duduk istighfar mulu. Astagfirullah. Lagi di pengajian. Gitu aja kumpul di Victoria Park, miring aja lagi miring. Kenapa? Wajar konteks kita, keimanan kita ketika lagi dekat dengan orang baik, keimanan kita kontrak kerja bisa perpanjang. Lah kalau kontrak mati, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita tidak bisa mengakhirkan, kita juga nggak bisa mendahulukan. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan yang melewati pintu yang bernama kematian. Saat kita meninggal diusung, yang antar jenazah kita menurut hadis Nabi kan 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal antar kita ke pemakaman saat itu. Tapi sayang 1000 sayang, yang 2 pulang lagi ke rumah nggak mau masuk nemenin kita. Siapa? Yang pertama keluarga. Allahu Akbar. Kalau bunda dan kakak-kakak, mbak-mbak sekalian berangkat duluan, ya. Kalau pada berangkat duluan, jangan harap suami mbak mau nemenin masuk. Ada bakal. Enggak ada, saya mau tahu akal laki-laki enggak bakal. Nah, bener ini. Sedih, sedih mbak. Namanya istri meninggal, suami pasti sedih. Nangis mbak, mata kiri. Lah yang kanan mau nyari mana gantinya deh. Kiamat dah. Wah, mbak yang katanya kita punya kawan, seia sekata, seiring sejalan. Kamu senang, saya senang, kamu susah, saya susah. Begitu masuk liang lahat paling keras injek tanah kita. Dia takut kita bangun lagi. Ya Allah, ya Rabbana, keluarga nggak ada yang mau nemenin kita masuk. Berapa nggak? Yang kedua apa? Harta. Allahu Akbar. Kita punya mobil di kampung terparkir di pelataran makam. Kita punya motor di kampung terparkir di pelataran makam. Kita punya gelang segede rantai beca, ditaruh aja di rumah, nggak dibawa-bawa ke makam, nggak. Jangan kita bicara harta yang mahal, tiker ketinggalan masih dibawa pulang. Emang berapa duit tiker pandan? Iya, tiker ketinggalan. Ambil. Ya Allah, tiker nggak ditinggalin, Pak. Lu padahal mau berangkat cakep sekali kita. Dibungkus sama 3 helai kain kafan. Ditutup dengan batik jarik, masih ditutup pakai tiker. Begitu diturunin, stiker-tikernya diambil. Dia nggak tahu dibawa banyak semut. Kan lumayan buat alas. Stiker-tikernya diambil. Tuh harta, nggak mau nemenin kita masuk. Yang setia nemenin kita siapa? Amal perbuatan kita. Sekarang pertanyaannya, sampai berapa lama kita tinggal di alam kubur? Sampai datang hari kiamat. Lama sekali, Ji. Enggak. Janji Allah itu hak kok. Hai fulana, amalmu banyak, pahalamu bagus.
Begitu kau masuk ke liang lahat, naumatal arus, tidurlah layaknya tidur pengantin baru. Allahu Akbar. Pengantin baru tidurnya gimana sih? Udah lupa. Ini mau ngulang lagi, boleh nggak ya? Ya Allah, ya Rabbana. Pengantin baru tuh Mbak, pagi-pagi suaminya ngomong ke istrinya, Beb, ya yang malam cepet bener ya Beb. Malam cepet bener katanya. Tuh, mau contoh lain, buka surah Al-Kahfi atau di Al-Baqarah ayat 100 ke atas. Ratusan tahun ulama-ulama kita di Ashabul Kahfi itu di Goa Kahfi tertidur ratusan tahun di dalam goa. Bangun tidur, turun ke pasar belanja duit, pakai duit ratusan tahun yang lalu. Lah mentelang orang pasar. Buka surah Al-Kahfi. Ketika beliau ditanya, kam labistum? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Emang antum berapa lama di dalam goa? Saya rasanya sehari loh. Yang lain nyaut, saya rasanya setengah hari. Nah, begitu tuh nanti orang baik di dalam kuburnya Mbak. Ya, sampai datang hari kiamat. Ya Allah, ya Rabbana. Kalau besok siang kita meninggal, malam dikubur, besok pagi kiamat, itu lumayan. Lumayan, cuma semalaman doang. Ya kalau 1000 tahun kiamatnya 1000 tahun dipendem. Tapi buat orang baik gak ada yang sebentar, gak ada yang lama untuk kayak begitu. Saya yakin semua nih kawan-kawan di GAMI dan perkumpulan lain merupakan orang baik semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mani citamahahun nabi sababihim kulluh. Khusatul khas Al-Walid Ki Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih yang pada siang hari sore hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang ketiga, untuk kita semua yang duduk pada majelis ilmu sore hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah yang sedang ada hajat, qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan segala rizkinya. Ala niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ayo kita hidupkan hati kita yang mungkin pada saat ini hati kita lagi sering terlalai akan Allah. Ayo kita hidupkan hati kita. Jujur, kalau bukan karena dua hal, niscaya kita mustahil dan mubazir tinggal di dunia ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya mau cerita, boleh saya cerita sebentar? Sampai jam berapa sih ini? Tadi jam 5, sekarang jam 6. Yang benar yang mana ini? Jam 7. Jam 7. Sampai besok. Sampai besok. Kuat? Sanggup? Saya enggak. Yang sanggup terusin udah. Loh Mbak, ini ceramah kerja berat loh Mbak. Bener ini. Coba lihat. Kaki diri nahan bobot badan loh. Mbak enak duduk. Tangan gerak terus-terusan. Otak mikir nih. Ada bagu gak? Ini otak mikir nih. Ngomong apa lagi saya? Mulut teriak, urat leher kenceng. Lo udah 1,5 jam yang dengerin terus. Nih jamaah di kami yang bikin Ustaz cepet mati nih. Terus.
Saya mau terakhir cerita tentang bagaimana syafaat baginda Nabi dan kecintaan baginda Nabi kepada kita. Nanti ketika nanti bumi hancur sehancur-hancurnya, gunung-gunung pada berterbangan, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup saat itu mati kompak bareng tanpa ada persiapan. Itu nanti kiamat. Ketika semuanya sudah pada mati, bahkan sampai termasuk malaikat ikut mati, Allah itu berpatroli nanti. Ketika nanti di hari kiamat, semua nggak ada yang hidup, Allah patroli. Allah patroli, ngeronda Allah saat itu, turun ngeronda. Apa firman Allah? Limanil mulkul yaum. Hei, siapa situ yang dulu pernah ngaku jadi Tuhan? Nongol di depan saya. Wah, Allah nyombong, Bu, saat itu. Allah nyombong. Pantas nggak Allah nyombong? Oh, pantas benar. Lo dalam hadis qudsi al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Kita manusia nggak pantas pakai pakaiannya Allah, Mbak. Kegedean. Apa firman Allah? La ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Wah, Allahu Akbar. Setelah patroli, Allah selesai patroli, balik lagi Allah. Kumpulin Allah, bangunin. Mulai membangunkan malaikat-malaikat. Dibangunin malaikat. Malaikat Ridwan, malaikat segala macam dibangunin. Berfirman Allah kepada malaikat Ridwan. Ridwan, labbaik ya Rabb. Kau siapkan neraka. Malik, kau siapkan neraka. Buat apa ya Rabb? Saya mau bakar itu hamba-hambaku yang lagi di dunia, gak mau duduk di tempat majelis taklim, jauh sama ulama, galak kepada anak-anak yatim. Siapkan itu neraka. Saya mau bakar itu orang untuk yang kayak begitu nanti. Mubazir akhirat kebanyakan orang kayak begitu. Waduh, Allah ngamuk bener Allah. Ridwan, labbaik ya Rabb. Kau siapkan surga. Aku mau balas itu hamba-hambaku yang ketika lagi di dunia ini rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Udah sore digami hadir, datang majelis taklim, ntar malam mau diomelin majikan, saya kagak tahu deh. Saya mau balas itu hamba-hambaku yang lagi ada di dunia, masih rajin mengikuti majelis taklim, dekat dengan ulama-ulama, santun kepada yatim. Apa tolong? Apa sendiri? Siapkan neraka. Siap ya Rabb. Jibril, Mikail, labbaik ya Rabb. Kau naik ke surga, ambil kendaraan yang bernama Buraq, kemudian kau turun ke dunia, cari dan ambil kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Turun Jibril sama Mikail ke dunia. Dunia ini udah hancur-hancuran, Bu. Udah hancur-hancuran. Jangan nyari kuburan, nyari kolon juga gak ketemu. Apalagi disuruh nyari kuburan. Nah, ngobrol berdua nih Jibril sama Mikail. Jibril. Apa Il? Gimana kuburan Nabi nih? Gelap begini nih. Lalu dua-duanya mohon ampun sama Allah, mohon petunjuk supaya dikasih tahu kuburan baginda Nabi. Tiba-tiba kebuka tuh kuburan Nabi. Nabi bangun dari kubur kayak orang bangun tidur. Nabi bangkit dari kubur, orang bangun tidur. Kucek-kucek mata, tengok kanan Jibril, tengok kiri Mikail. Nanya baginda Nabi, ya Jibril, iya ya Rasulullah. Ayu yaumi hada ya Jibril. Ini hari apa? Jibril, ini hari apa? Hada Muhammad ma wa'adar Rahman
Ini hari yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kiamat Jibril. Oh. Izan ya Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu bangun dari tidur, yang pertama kali ditanya oleh baginda Nabi, kita nih umatnya nih. Kalau saya dibangunin pertama, mungkin pertanyaan saya lain. Ini hari apa Jibril? Kiamat Gigi. Kiamat. Bini gua mana Jibril? Bini saya ditanyain mah. Nabi nggak nanya Khadijah wala Aisyah wala Fatimah, bal ummati. Umat saya mana Jibril? Oh Muhammad, ya engkau manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah. Terus kita naik ke arsy, ke surga. Perintah Allah. Naik kan. Bertiga-tigaan, berempat sama buruk naik. Nah, masuk surga, nyampe surga kayak orang kagak betah di surga, Mbak. Ya Allah ya Rabb. Mbak mau masuk surga enggak? Mau. Sekarang mau? Enggak konsekuen dijawab. Tadi ngomong mau, sekarang kagak mau. Masuk surga baginda Nabi ini kayak model orang nggak betah, Mbak. Nggak betah. Wan mah mudahan mandi di surga. Lah yang punya surga kan nggak enak dilihatnya. Nah, ya Tuhan kan yang punya surga. Nanya, Muhammad, lebih ya Rob. Nggak betah kamu di surga? Oh betah. Fasilitas kurang? Oh cukup. Fasilitas cukup, kreditan alhamdulillah jalan ya Rob. Cuma saya lagi mikir nih umat saya nih. Umat saya yang lagi kampanye di Hongkong kepanasan. Habis-habisan kita bela-belain sampai sekarang lupa sama kita. Ini nasib umat saya bagaimana Tuhan, nasib umat saya. Terus mau kamu apa Muhammad? Saya mau keluar, saya pengen tengok saya punya umat. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah di dalam sorga, Pak. Udah di dalam sorga, Bu. Mbak, minta keluar lagi untuk nengokin kita. Kalau saya yang kayak begitu ditarik sama malaikat, saya ogah keluar. Ditarik sama malaikat, saya ogah keluar saya mah. Pikirin, jangan dibayangin. Keluar baginda Nabi, ngeliatin lagi kita dari sirat, dari surga itu ngeliatin kita tuh lagi meniti jembatan sirat. Ketika melihat kita meniti jembatan sirat, beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya berdoa, Allahumma salim. Ya Allah, selamatin umat saya yang lagi meniti jembatan sirat. Ya Allah, selamatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Enggak ada satupun pemimpin yang model begini, Pak. Cuman umat Nabi juga nggak sembarangan, nggak bisa ngomong-ngomong, ya Nabi saya umatmu, terus Nabi nyaut iya ya, enggak. Ya tuna ummati fi yaumil qiyamah ghurral muhajjalin min asyaril wudu min asari sujud. Nanti umatku itu di hari pengakhiran, hari akhir itu akan datang dengan muka yang bersinar-sinar karena sering terkena air wudhu. Terkena air wudhu kan berarti sering sujud ya. Masa wudhu doang kagak sholat? Ya Allah, ya Rabbana. Itu kalau ada tanda-tandanya kayak begitu, nggak usah kita ngaku-ngaku umat Nabi. Nabi yang panggilin, ta'ali ya ummati, ta'ali analah, kesini umatku, kesini, saya untukmu, saya milikmu. Ini udah sholat kagak, puasa kagak, amal yatim galak setengah hidup. Lah setengah hidup kan setengah mati. Udah dengerin aja apa sih? Capek kayaknya. Sewot. Ya, nanti di akhirat ngomong kita, Nabi saya umatmu, kata baginda Nabi, nggak ada Pak, nggak ada.
Nggak ada mbak, nggak ada. Muka umat saya tuh bluwok kayak mbak tuh nggak ada. Nggak usah pakai ngaku-ngaku, Nabi yang manggilin kita. Cuma syafaat itu ibarat kita punya kain, kainnya bolong. Syafaat itu nambel. Yang sholatnya kurang-kurang ditambelin sama syafaat. Yang puasanya ada yang belum kebayar ditambelin sama syafaat ya. Ini nggak punya sarung, apa yang mau ditambel? Jidat. Nah, kesimpulannya apa sih? Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman. Ayo jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak cucu kita. Ingat, untuk iman kita hidup. Dengan iman kita berjuang, dan dalam iman kita berharap bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sesungguhnya saya yang berdiri di hadapan mbak-mbak dan para bunda tidak lebih alim daripada para bunda yang duduk di hadapan saya ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang salah, yang kasar juga harap dimaklum nggih. Karena saya hanya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.